Halo semuanya, oke, jadi beberapa waktu yang lalu acara penghargaan Oscar baru saja diadakan dan bisa dibilang acara kali ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya insiden yang besar seperti beberapa waktu yang lalu. Ya, maksud gue insidennya itu. ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 Nah, tapi sama seperti acara penghargaan Oscar pada umumnya, pastinya bakal ada beberapa nominasi ataupun pemenang yang menimbulkan kejutan dan sekaligus banyak perdebatan di kalangan sosial media. Mari kita ucapkan selamat kepada film Godzilla Minus One karena telah memenangkan salah satu kategori penghargaan Oscar setelah menjadi franchise yang sangat besar selama 70 tahun namun tidak pernah dilirik oleh acara bergengsi ini. And the Oscar goes to Godzilla. Minus one. Nah, selain dari kejutan barusan yang terbilang sangat melegakan, ada satu kejutan lagi yang bisa dibilang cukup kontroversial dan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Yes, perdebatan ini muncul dari nominasi Oscar kategori Best Animated Feature yang dimenangkan oleh film terbaru buatan Studio Ghibli yang berjudul The Boy and the Heron yang mengalahkan nominasi lainnya seperti Nimona, Elemental, Robot Dreams, dan tentunya satu film yang banyak orang kira bakal memenangkan kategori ini yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Alright, and the Oscar goes to The Boy and the Heron. Nah, banyak orang sangat tidak terima dengan hasil kemenangan di kategori ini. Banyak yang merasa bahwa seharusnya film Spider-Verse bisa memenangkan kategori tersebut. Gue sendiri pun juga awalnya berpikir demikian. Ketika kabar ini muncul, gue juga sama terkejutnya dan sekesal orang-orang di internet. Namun setelah mengingat kembali apa saja yang telah ditawarkan oleh kedua film ini, gue pun akhirnya bisa menerima dan menganggap bahwa The Boy and the Heron memang layak untuk memenangkan penghargaan tersebut. Kenapa bisa demikian? Well, kalau kita ngomongin soal film Across the Spider-Verse, pastinya hal pertama yang bakal terbenak di kepala banyak orang adalah sebuah film yang memiliki visual animasi yang paling unik dan yang paling bagus di era sekarang ini. Dengan landasan tersebut, banyak orang sudah merasa bahwa film ini memang seharusnya memenangkan penghargaan tersebut. Bahkan dari banyaknya perdebatan di internet, gue lihat cukup banyak orang yang memberikan statement bahwa kok bisa sih film semegah Across the Spider-Verse bisa kalah sama film yang memiliki visual animasi ala anime-anime jadul. Nah, disinilah letak kesalahan orang-orang dalam menentukan siapakah yang layak untuk memenangkan penghargaan ini. Perlu diingat bahwa kategori penghargaan yang sedang diperebutkan kali ini adalah Best Animated Feature. Yang itu artinya, sebuah nominasi yang terpilih tidak hanya dinilai lewat visual animasinya saja, tetapi aspek-aspek lain seperti scoring dan juga jalan cerita juga menjadi poin penilaian untuk menentukan siapakah yang bisa memenangkan kategori ini. Nah, kalau ngomongin soal visual animasi, mau itu Spider-Verse ataupun The Boy and the Heron, kedua film ini memiliki kualitas animasi yang sama bagusnya, hanya saja dalam pandangan yang berbeda. Spider-Verse lebih terlihat seperti animasi modern yang sangat megah, sedangkan The Boy and the Heron memang memiliki animasi ala anime-anime jadul, tetapi ia juga memiliki tampilan yang gak kalah megahnya seperti film Across the Spider-Verse. Nah, kalau dari scoring, kedua film ini memiliki deretan lagu original yang sangat apik dan juga ikonik. Untuk penulisan karakter utamanya sih ya, gue gak bisa berkomentar banyak, karena untuk menilai aspek ini, gue harus menonton ulang kedua film tersebut. Tapi ya intinya, kedua film ini bisa menghadirkan deretan karakter yang cukup fun dan bisa membuat kita berinvestasi dengan mereka. Nah, tapi ada satu aspek lain yang bisa dibilang merupakan penentu dari siapakah yang layak untuk memenangkan penghargaan ini. Dan yap, aspek tersebut adalah dari cerita yang dihadirkan oleh kedua film ini. Film Across the Spider-Verse dan juga The Boy and the Heron memiliki tema cerita yang cukup identik. Kedua film ini sama-sama menceritakan sang karakter utama yang berusaha menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru yang mereka tinggali. Nah, tapi satu hal yang menjadi pembeda dari kedua film ini adalah dari esensi atau pesan yang berusaha disampaikan dan juga keseluruhan ceritanya. Spider-Verse memang purely menceritakan cerita fiksi mengenai seorang bocah yang merasa tidak cocok dengan lingkungan barunya dan ketika ia bertemu dengan lingkungan yang ia harapkan, ia malah dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang cukup pahit. Nah, sedangkan The Boy and the Heron menceritakan seorang bocah yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah ia kehilangan ibunya pasca peristiwa peperangan. Nah, akan tetapi, cerita dari film ini bukan hanya semata-mata cerita fiksi saja, namun cerita tersebut memiliki sebuah pesan yang sangat dalam. Yes, The Boy and the Heron sebenarnya menceritakan sang pencipta dari film itu sendiri, yaitu Hayao Miyazaki. Film tersebut merupakan sebuah pesan perpisahan yang diberikan oleh beliau untuk memberitahu semua orang mengenai kondisinya saat ini. The Boy and the Heron memiliki cerita yang gak secara terang-terangan menunjukkan pesan yang berusaha mereka sampaikan.
Film ini memiliki cerita yang terasa sangat ambigu dan penuh dengan pertanyaan, yang mana ini membuat para penonton harus berpikir dengan imajinasi mereka akan apa yang berusaha disampaikan oleh film ini. Dan yap, formula seperti ini biasanya memang seringkali bisa memikat hati para kritikus ataupun para pecinta film. Nah, buat kalian yang penasaran dengan pembahasan mendalam mengenai apa maksud dari film The Boy and the Heron, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Linknya ada di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas. Nah, meskipun demikian, bukan berarti Spider-Verse memiliki cerita yang buruk. Buat gua, Spider-Verse juga memiliki cerita yang gak kalah bagusnya. Malahan film ini bisa dikatakan sebagai film superhero terbaik yang muncul beberapa tahun belakangan ini. Untuk sekelas film superhero, Spider-Verse memang merupakan film yang sangat luar biasa. Namun kalau disandingkan dengan The Boy and the Heron dalam kategori keseluruhan film animasi, rasanya Spider-Verse memang harus mengakui keunggulan yang dimiliki oleh film tersebut. Nah, tapi terlepas dari manakah film yang memiliki cerita yang lebih baik, terdapat satu faktor yang menurut beberapa orang menjadi alasan utama kenapa film Across the Spider-Verse bisa kalah dari film The Boy and the Heron. Faktor tersebut adalah karena film Across the Spider-Verse tidak memiliki cerita yang utuh. Yap, seperti kita tahu, Across the Spider-Verse merupakan sequel dari film Into the Spider-Verse dan sekaligus merupakan jembatan untuk menuju film ketiganya yang berjudul Beyond the Spider-Verse. Nah, walaupun memiliki cerita yang bagus, namun dikarenakan film ini bertindak sebagai cerita lanjutan dan sekaligus jembatan, hal inilah yang menjadi faktor terbesar kenapa Across the Spider-Verse tidak memenangkan kategori ini. Kalau andaikan film ini merupakan konklusi akhir dari cerita yang dibangun sejak film pertamanya, mungkin saja Across the Spider-Verse bisa memenangkan penghargaan ini. Tapi seperti yang kita tahu, film ini berakhir dengan ending cliffhanger dan akan berlanjut ke cerita berikutnya di installment yang ketiga. Ya, walaupun tidak memenangkan penghargaan sama sekali, tapi setidaknya Spider-Verse masih bisa mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Meskipun ya agak disayangkan aja sih, film ini tidak memenangkan penghargaan sama sekali. Yang padahal secara keseluruhan, film kedua ini menurut gua lebih bagus daripada film pertamanya. Tapi ya sayangnya, film kedua ini harus berhadapan dengan film The Boy and the Heron dan juga Godzilla Minus One di dua kategori yang berbeda. Spider-Verse memang tidak mendapatkan penghargaan sama sekali, namun gue cukup bisa menerima hasil ini. Dengan kemenangan film The Boy and the Heron, hal ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa animasi dua dimensi atau traditional animation masih bisa dipandang oleh beberapa orang sebagai karya yang dapat bersanding dengan animasi-animasi modern. Dengan kemenangan film tersebut, gue harap kedepannya kita bisa mendapatkan animasi-animasi yang bisa memiliki vibe seperti animasi-animasi jadul, namun dapat menghadirkan sebuah cerita yang luar biasa dan dapat bersaing dengan animasi modern. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah The Boy and the Heron memang layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut? Atau Across the Spider-Verse lah yang sebenarnya lebih layak untuk memenangkan kategori ini? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!